Lapanglah tempat kemahku, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi shalom. Saya mengucapkan selamat bergabung di ibadah kita di minggu ini. Saya percaya sudah 1 minggu Tuhan Yesus menyertai setiap kita, karena kasih-Nya kekal sampai selama-lamanya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita semua untuk sama-sama satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Kau sertai setiap kami Tuhan. Sebentar Bapa, kami mau berikan pujian penyembahan yang terbaik buat Engkau. Sebab Engkau Raja atas segala raja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau yang bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Kami mau beri yang terbaik, hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Saya percaya para kekasih-kekasih Kristus, kita mau berikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita bersenandung buat Tuhan. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Mari bergoyang buat Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Mari sekali lagi.
ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Haleluya. Langit dan bumi. Ini kami Tuhan, para kekasih-kekasih-Mu, kami mau bawa setiap pujian kami. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sorakan haleluya. Mari dengan semangat sama-sama katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Lebih semangat lagi sama-sama kata. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Berikan musik menyembah Tuhan. Lambaikan tangan kita, sama-sama katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Mari sambil tepuk tangan katakan haleluya, amin, haleluya, amin. Tanpa musik sama-sama katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Mari yang paling dahsyat sama-sama katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, Sorakan haleluya, haleluya. Kau layak terima pujian dan penyembahan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita semua sama-sama naikkan tangan kita buat Tuhan. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Biar hati kami terus mau menyembah-Mu. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan.
pujian penyembahan kami Bapa. Kami bawa hati dan jiwa kami hanya kepadamu. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Kami rindu Tuhan, ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya, ku sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Mari nyanyikan pujian ini dari awal, bersama-sama katakan. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan
jiwaku, segenap hatiku, dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, ku rindu menyembahmu Yesus, ku rindu menyembahmu Yesus. Oh, mari sembah Dia, kami rindu menyembahmu Tuhan. Mari naikkan siap mazmur kita yang terbaik buat Tuhan. We worship you Lord. Ini siap nyanyian pujian kami kepadamu Tuhan. Ini siap penyembahan kami yang terbaik. Ini hati dan jiwa kami Tuhan. Ini siap pujian kami. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, oh Lord, praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Mari sambil angkat tangan kita. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Ya benar Tuhan. Biar dari mulut kami lahir setiap pujian penyembahan kepadamu Bapa. Yang terbaik buat Engkau Allah kami yang layak terima pujian, layak terima penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat hadirat Tuhan yang luar biasa ada dalam rumah-rumah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan apa yang jadi kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Kau yang berkati setiap kami supaya kami dapat mengerti apa yang jadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja.
karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat, ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi, prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat,
Dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa kiranya Anda semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan kita semua diberikan damai sejahtera Allah yang limpah atas kehidupan kita semua. Dan hari ini kita masih berjumpa dalam ibadah online, tapi terus dukung dan doakan. Kita berdoa supaya dalam waktu yang dekat kita akan berjumpa dalam ibadah offline. Bapak Saudara, tahun 2020 adalah tahun yang sulit, adalah tahun yang menantang buat kita semua. Tidak ada yang kebal dari tahun ini, tidak ada yang tidak diuji di tahun ini, tapi saya percaya kita semua menikmati atau mengalami bahwa tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Dan saya kira kita semua setuju pada hari ini bahwa kita memasuki tahun 2020 dengan penuh perjuangan. Bahwa kehidupan kita diuji, ekonomi kita juga diuji, bahkan mungkin iman kita juga diuji. Nah, tapi saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua akan mendapatkan kekuatan, kita semua akan mendapatkan pengharapan yang baru, kita semua akan mendapatkan iman yang teguh dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini judul firman Tuhan yang akan saya bagikan adalah When Life Give You Challenge. Bagaimana kehidupan kita pada waktu hidup ini memberikan tantangan dalam hidup, memberikan tantangan buat kita sekalian. Bagaimana kita bisa menghadapinya dan mendapatkan kekuatan daripadanya. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10 berkata, "Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya." Dalam terjemahan yang lain atau dalam terjemahan bahasa Inggris, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10 bagian yang B dikatakan begini, "So after you have suffered a little while, He will restore, support and strengthen you, and He will place you on a firm foundation." Yang artinya bahwa pada waktu kita telah menderita seketika lamanya atau sedikit waktu, Dia akan memulihkan, Dia akan memberikan support dan akan menguatkan kita, bahkan Dia akan menempatkan kita dalam pondasi yang kokoh. Nah, karena itu hari ini saya percaya bahwa kita mungkin menghadapi tantangan, kita mungkin boleh menghadapi kesulitan secara ekonomi, secara kesehatan, secara hubungan, tapi saya percaya pada waktu Tuhan, pada waktunya kita akan menghadapi kemenangan demi kemenangan. Bahkan Tuhan akan mengokohkan kita dan menempatkan kita dalam suatu pondasi yang tidak tergoncangkan. Nah, Bapak Saudara, apa yang saya sampaikan di hari ini ada kaitannya dengan sebuah fenomena beberapa waktu ini, karena dalam waktu 3-4 bulan ini ada sebuah fenomena di tengah pandemi yang sedang berlangsung, di mana adanya sebuah ledakan dalam sebuah cabang olahraga, yaitu bersepeda. Hari ini mendadak semua orang bersepeda. Beberapa waktu yang lalu saya keluar bersepeda di tengah malam pada pukul 8 malam. Tiba-tiba di sebuah alun-alun, wah, ramai sekali sepeda di mana-mana, dan tiba-tiba hari ini toko sepeda kebanjiran order, bahkan sebelum tokonya buka sudah mulai orang antri. Kira-kira saya ingat Bapak Saudara 1 tahun yang lalu saya mulai melakukan olahraga sepeda. Dan saya belajar banyak hal daripada olahraga ini, karena pada waktu kita keluar naik sepeda, terutama di lingkungan kota Purwokerto yang
kotanya dikelilingi oleh bukit, kita tidak bisa memilih jalan yang selalu lurus karena sekelilingnya dipenuhi dengan bukit, maka akan ada bagian jalan di mana kita akan naik. Dan salah satu yang dibenci oleh pesepeda adalah pada waktu kondisi jalannya naik ke atas bukit. Itu merupakan sebuah tantangan karena pada waktu jalannya naik, maka kekuatan otot kaki kita akan diuji, kekuatan pernapasan kita akan diuji. Sekali pada waktu saya masih baru naik sepeda, waktu saya naik ke puncak Gunung Baturaden, ada sebuah tanjakan di mana pada waktu saya baru mulai nanjak, nah saya hampir menyerah karena paru-paru mulai memompa aliran udara yang cukup kuat, jantung mulai berdebar-debar, dan sampai saya merasakan panas di daerah dada, kerongkongan paru-paru, dan kemudian kaki yang mulai sakit. Tapi saya belajar daripadanya bahwa kehidupan kita sama seperti orang yang naik sepeda. Kita nggak bisa selalu memilih jalan yang rata, kita nggak bisa memilih sebuah jalan di mana penuh dengan jalan yang halus yang kita inginkan, tetapi dalam kehidupan kita akan ada tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Seketika pada waktu mulai masuk dalam musim pandemi, saya berolahraga di rumah, saya naik sepeda tetap di rumah memakai alat sepeda statis. Nah, apa yang terjadi Bapak Saudara? Pada waktu saya memilih rute yang baik, rute yang datar, rute yang kemudian tidak membuat saya melatih otot-otot saya, 2 bulan saya lalui, ternyata massa otot dalam tubuh saya mulai mengalami pengecilan. Dan apa yang terjadi? Pada waktu saya keluar kembali ke jalan, saya kemudian merasakan kembali sakit di semua bagian tubuh saya, karena otot yang mulai berkembang. Nah, karena itu Bapak Saudara, ini yang kita pelajari, bahwa tantangan dalam kehidupan kita akan selalu ada. Tantangan dalam kehidupan kita tidak bisa dihindarkan. Tapi janji Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Dia akan melakukan 3 hal. Yang pertama, Dia akan memulihkan. Yang kedua, Dia akan memberikan support dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Dia akan memberikan kita kekuatan demi kekuatan. Nah, apapun yang sedang Anda alami hari ini, saya percaya begini, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, walaupun kita menderita, walaupun kita mungkin mengalami tantangan demi tantangan di hari ini, baik itu tantangan secara finansial, baik itu tantangan secara kesehatan, baik itu tantangan dalam hubungan Anda, tapi kita nggak bisa memilih jalan yang kita sudah alami. Kita nggak bisa memilih jalan yang akan ada di depan kita. Kita nggak bisa memilih bagaimana kita akan mengakhiri kehidupan kita dalam tantangan dan pandemi ini. Tapi saya yakin kita akan mendapatkan support, kita akan dipulihkan, kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Nah, karena itu izinkan saya berbagi bagaimana kemudian saya belajar dari olahraga yang saya geluti beberapa bulan atau 1 tahun terakhir ini dalam bersepeda, bagaimana kita siap menghadapi tantangan. Karena saya percaya pandemi akan terus berlangsung, kita nggak tahu sampai kapan, dan dampak dari pandemi COVID ini akan terus menghantui kita dalam beberapa bulan yang akan datang. Tapi kalau kita siap menghadapi tantangan, kita tahu bagaimana kita dapat menghadapi tantangan, maka saya percaya kita mengakhiri pandemi ini dengan kemenangan daripada Tuhan. Nah, karena itu ada 3D saya sebutnya, atau kita mendevelop 3 bidang dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menghadapi tantangan yang sedang ada di dalam kehidupan kita. Nah, develop yang pertama, atau apa yang perlu kita kembangkan yang pertama, kalau kita buka dalam Yakobus pasal yang pertama, saya akan bacakan buat kita semua. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan,
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, apa yang perlu kita kembangkan di bagian yang pertama adalah develop positive mindset, atau kembangkanlah pikiran yang positif. Kenapa begitu? Karena Yakobus berkata bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Itu berbicara tentang pola pikir kita. Dalam suatu tantangan, dalam suatu challenge, dalam suatu kesulitan, kita masih bisa berkata bahwa itu sesuatu yang membawa kebahagiaan. Itu berbicara tentang mindset kita, bicara tentang bagaimana kita memandang masalah, bicara tentang bagaimana kita tidak dihimpit oleh kekhawatiran, tetapi justru kita menghadapi tantangan dengan rasa syukur. Dengan kita memandang sebuah tantangan bahwa itu semua dapat membuat kita semakin kuat. Pada waktu saya belajar berolahraga sepeda, maka saya tahu salah satu cara, atau kalau bisa dibilang satu-satunya cara untuk saya bisa semakin kuat adalah dengan menghadapi tantangan. Tanpa tantangan, maka kita nggak akan bisa kuat. Ada sebuah perkataan atau ada sebuah lagu yang dikeluarkan oleh seorang yang bernama Kelly Clarkson. Dia berkata, "What doesn't kill you make you stronger." Dia berkata, apa yang tidak membunuhmu justru itu akan membuatmu semakin kuat. Nah, saya pikir ini adalah mindset yang baik. Ini adalah mindset yang mungkin gila buat beberapa orang, tetapi mindset yang seperti ini adalah sesuai dengan seperti Yakobus berkata bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Orang mungkin berkata bahwa kita gila. Orang lagi pandemi kok suruh berbahagia? Mana ada yang bisa? Tapi saya percaya kita bisa karena kita punya Tuhan yang membuat pikiran kita baik. Karena itulah kemudian kita bersyukur, tidak dihimpit oleh kekhawatiran, sama seperti yang Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Pada waktu kita punya pikiran yang sehat, pada waktu kita punya positif mindset, maka kita akan penuh dengan ucapan syukur. Kita melihat tantangan bukan sebagai suatu beban dalam kehidupan kita, tapi kita akan melihat tantangan sebagai sebuah kesempatan untuk kita memperoleh kekuatan. Nah, karena itu hari ini kalau Anda yang masih punya pikiran yang negatif, pikiran yang berkata bahwa aduh, celaka aku karena pandemi ini, waduh mati aku karena pandemi ini, coba mulai ubah pikiran kita menjadi pikiran yang positif. Berkata bahwa ada kesempatan, ada masa depan, ada rencana Tuhan yang gilang gemilang untuk membawa kita dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Karena dengan cara itulah kita tidak dihimpit oleh kekhawatiran, tapi kita dikuasai oleh ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah menguasai kehidupan kita. Nah, yang kedua, saya belajar dari sepeda, dan saya belajar dari olahraga ini bagaimana kita menghadapi tantangan. Yang kedua adalah develop strength, atau kita belajar berlatih untuk mengembangkan kekuatan kita. Pada waktu saya naik ke Baturaden, jalan yang penuh dengan tanjakan, maka tidak ada cara yang lain. Kalau kita mau berhasil melaluinya, maka kekuatan kita harus dibangun. Dengan kekuatan yang dibangun, maka kita dapat mengatasi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Tahukah Anda artinya mengatasi? Mengatasi berarti kita berada di atas tantangan. Nah, untuk kita bisa berada di atas tantangan, maka salah satu caranya adalah kita melatih kekuatan kita. Saya menemukan sebuah ayat di dalam Ayub pasal yang ke-40, ayat yang ke-15 atau ayat yang ke-10 dalam beberapa Alkitab. Dikatakan begini, "Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti engkau juga. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Tulang-tulangnya seperti
pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuhan teratai ia menderum, tersembunyi dalam gelaga dan paya. Tumbuhan-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya. Pohon-pohon gandarusa mengelilinginya. Sesungguhnya, biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar, ia tetap tenang. Biarpun sungai Yordan meluap, melanda mulutnya. Nah, dalam terjemahan yang lain, kuda Nil memakai kata behemoth. Behemoth itu sebuah monster atau sebuah binatang yang besar. Belum jelas apakah ini kuda Nil ataupun gajah ataupun semacam monster yang tadi saya bilang, tapi Alkitab dalam bahasa Indonesia berkata bahwa itu adalah kuda Nil. Tahukah Bapak Saudara, kuda Nil memiliki tenaga yang seperti Alkitab dikatakan pada waktu sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Bahkan pada waktu sungai Yordan meluap, melanda mulutnya, kuda Nil tidak gentar. Ini yang menggambarkan kekuatan. Pada waktu kita kuat, maka kita tidak mudah digoncangkan, bahkan oleh goncangan yang besar sekalipun. Nah, pada waktu kita membangun kekuatan otot-otot kita, maka sebenarnya kekuatan kita akan mulai tampil dan kita akan mulai dapat menghadapi tekanan, beban berat. Bapak Saudara, mungkin ada yang pernah nge-gym dalam hidup Anda, maka saya percaya pada waktu kita datang ke tempat gym, kita akan membangun otot kita dari awalnya yang mungkin hanya 1 kg, 2 kg angkat beban. Semakin lama otot kita mulai terbangun, kita akan terus menambahkan beban dalam kehidupan kita. Ada yang mungkin sudah sampai 10 kilo, 15 kilo udah mungkin ringan. Tapi perhatikan ini, pada waktu Anda mulai membangun otot-otot kekuatan kita, maka semakin banyak beban yang dapat kita tanggung. Sama pada waktu kita naik sepeda, berapa banyak kekuatan yang terus kita bangun, maka itu juga yang menentukan sejauh mana kita bisa sampai. Mungkin Anda yang naik sepeda pernah sampai kepada ketinggian 1000, 1500, bahkan mungkin 2000. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena kita membangun dari yang mulai naik 40 meter, ketinggian 100 meter, 200 meter, bahkan mungkin sampai 1000. Sama seperti kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengatasi tekanan, mengatasi tantangan dalam kehidupan kita? Salah satunya dengan cara membangun kekuatan. Dengan cara apa? Dengan cara berlatih. Mulailah setia pada perkara yang kecil. Berikan tekanan dalam kehidupan kita, berikan masalah dalam kehidupan kita, izinkan masalah itu terjadi dan kemudian naikkan kapasitasnya. Itu melatih otot-otot kehidupan kita untuk menghadapi tekanan. Dalam kehidupan kerohanian kita, pada waktu kita menghadapi tekanan, justru otot iman kita sedang dilatih supaya kita semakin kuat, semakin teguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya pada waktu otot kita semakin kuat, maka kita akan dapat menanggung tantangan-tantangan dan beban-beban yang diberikan dalam kehidupan kita atau yang datang dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir, yang ketiga, apa yang perlu kita develop, apa yang perlu kita bangun? Saya belajar sekali lagi dari olahraga yang saya geluti selama 1 tahun terakhir ini, bahwa pada waktu kita menghadapi tantangan, maka kita harus develop endurance, membangun ketahanan atau membangun ketahanan daya uji kita. Endurance berbicara tentang daya tahan, seberapa lama kita bisa menanggung beban dalam satu waktu tertentu. Nah, Bapak Saudara, kalau strength itu berbicara tentang bagaimana kita bisa mengangkat beban dalam sebuah satuan kilo atau dalam satuan berat. Tapi bicara tentang endurance, berapa lama kita bisa menanggungnya. Ini menjadi sebuah pemikiran yang penting buat kehidupan kita, karena pada waktu pandemi ini waktunya semakin terus berjalan dan semakin lama, maka kekuatan kita akan terus diuji. Ada mungkin dari Bapak Saudara yang sanggup bertahan 1 bulan,
Ada yang mungkin Anda bisa bertahan 2 bulan, tapi melalui masa pandemi ini kita sedang diajar untuk masuk dalam jangka yang lama, waktu yang lama, dan endurance kita sedang diuji. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak membangun daya tahan, maka kita akan kandas di tengah jalan. Saya ingat pada waktu Yusuf diberikan kepercayaan dan dia mendapatkan mimpi bahwa ada masa 7 tahun kelimpahan, dia mempersiapkan daya tahan dan dia mempersiapkan lumbung-lumbung untuk menampung semua hasil dari pertanian. Supaya apa? Selama 7 tahun masa kelaparan, bangsa Mesir dapat bertahan menghadapi tantangan. Nah, demikian juga dengan kita. Kita perlu membangun daya tahan, kita perlu meningkatkan daya tahan supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi tantangan. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, berapa lama itu terjadi, itu ditentukan dari daya tahan kita. Kalau kita sanggup, maka kita akan mengakhirinya dengan kemenangan. Tapi pada waktu kita tidak sanggup, maka kita akan kandas di tengah jalan. Nah, endurance dapat dilatih atau diraih pada waktu kita melatih diri kita. Nggak ada cara yang lain untuk mendapatkan daya tahan dengan cara kita melatih kehidupan kita. Setiap kita melatih tubuh kita, melatih hidup kita, melatih pikiran kita, maka kita akan terus dapat mengalami kemenangan demi kemenangan, maka kita akan mendapati diri kita semakin kuat. Bapak Saudara, lama dari orang dapat menghadapi sebuah beban atau tanggung jawab atau tantangan itu berbeda-beda. Jadi ada orang yang bisa menanggung 1 bulan lamanya, 2 bulan lamanya, tapi ada juga yang mungkin bisa bertahan selama 6 bulan bahkan 1 tahun. Ada orang yang mungkin pada waktu menanggung sebuah beban berat dalam kehidupannya bisa bertahan 5 menit, 10 menit, mungkin 20 menit, mungkin 1 jam, 2 jam. Sama pada waktu kita bersepeda juga, ada yang bisa menanggung beban atau bertahan dalam puluhan kilometer, mungkin ratusan kilometer. Semua orang punya kapasitasnya masing-masing. Tetapi dengan cara kita berlatih, maka kita sedang mengembangkan daya tahan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saya mengajak Bapak Saudara untuk kita berlatih dan tidak menjadi lelah. Karena pada waktu kita dapat bertahan, kita akan mendapatkan kemenangan kalau kita tidak menjadi lelah. Dengan cara berlatih, menanggung beban, maka kita akan mendapati kita punya daya tahan yang terus bertambah. Karena itu, tantangan bukan untuk Anda hindari, tapi tantangan diciptakan untuk membuat kita punya kekuatan dan daya tahan dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, kiranya pada pagi hari ini firman Tuhan menguatkan kehidupan kita semua dan kita semua diberikan kemenangan pada waktu kita dapat menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita dan tantangan dalam kehidupan kita. Kiranya pada pagi hari ini firman Tuhan menguatkan kehidupan kita semua. Saya berdoa Bapak Saudara diberikan kekuatan. Mari kita develop positive mindset, develop strength, dan develop endurance. Kita akan mendapati kemenangan pada waktu kita tidak menjadi lelah. Saya ajak kita semua berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan menguatkan kehidupan kami. Engkau berjanji bahwa Engkau akan memulihkan kami, memberikan kami kekuatan, dan menopang setiap kehidupan kami. Dan pada akhirnya setelah kami menghadapi tantangan demi tantangan, kami percaya Engkau akan menempatkan kami di atas batu yang kokoh, batu karang yang teguh, sehingga kami tidak tergoncangkan. Dan kami tahu Tuhan pada pagi hari ini, kekuatan kami terbatas, tapi kami minta hikmat daripada Tuhan, memberikan kami pertolongan tepat pada waktunya, memberikan kami kekuatan, supaya kami boleh membangun pikiran yang positif, membangun kekuatan otot-otot iman kami, dan kami boleh membangun daya tahan supaya kami boleh
menjadi tekun dan kami boleh menghadapi kemenangan demi kemenangan karena kami tidak menjadi lelah. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan kami, Engkau yang menaungi kehidupan kami dengan damai sejahtera-Mu, dan hamba-Mu berdoa pada hari ini, kalau ada Bapak Saudara di rumah yang menghadapi kelemahan tubuh, Engkau yang mungkin tidak kuat lagi menghadapi tantangan di hari-hari ini, hamba-Mu berdoa mengangkat tangan untuk anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau punya kuasa yang tidak terbatas ruang dan waktu. Karena itu hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini, mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Mereka yang boleh menghadapi tantangan secara keuangan, Engkau juga yang memberikan mereka jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu mengangkat tangan dan memberikan damai sejahtera buat kehidupan mereka semua. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menopang, Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai. Dan hari ini ibadah telah selesai dan firman Tuhan telah disampaikan. Tapi hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus Engkau yang menguatkan, Engkau yang terus menyempurnakan apa yang telah ditabur pada hari ini. Sehingga firman Tuhan yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia, tapi itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Dan sekali lagi mari kita angkat tangan dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Tuhan menjemput kita yang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati.